Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama mari kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dengan nikmatnya lah kita diberi kesehatan pada kesempatan kali ini. Baik, sebelumnya perkenalkan nama saya Nur Aliza dengan NIM L05122102. Pada kesempatan kali ini saya ingin mempresentasikan eh, tentang pencemaran laut akibat bahan berbahaya dan beracun atau yang disebut dengan B3 dari kapal. Langsung saja, Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 1 Tahun 2015 tentang pencemaran laut akibat bahan berbahaya dan beracun B3 dari kapal, Permen Kelautan Perikanan Nomor 1 2015 merupakan peraturan yang ditetapkan oleh Kementerian Kelautan dan Perikanan Indonesia untuk mengatur dan mengendalikan pencemaran laut yang disebabkan oleh bahan berbahaya dan beracun yang berasal dari kapal-kapal beroperasi di perairan Indonesia. Nah, adapun pokok pembahasan yang saya akan bahas kali ini, yang pertama ada penyebab kejadian pencemaran laut akibat B3, yang kedua ada penanganan KKP, yang ketiga ada dampak dan manfaat dari peraturan tersebut. Yang pertama adalah kejadian pencemaran laut akibat B3 dari kapal dapat mencakup beberapa situasi sebagai berikut. 1. Tumpahan minyak. Kapal yang mengangkut minyak atau bahan bakar lainnya dapat mengalami kebocoran atau kecelakaan yang mengakibatkan tumpahan minyak ke laut. Yang kedua, pembuangan limbah kimia. Kapal-kapal industri seperti kapal pengangkut kimia atau kapal pengolahan limbah dapat membawa dan membuang limbah kimia berbahaya ke laut. Yang ketiga ada pembuangan limbah tidak terkendali. Kapal-kapal yang tidak mematuhi peraturan atau tidak memiliki sistem pengolahan limbah yang memadai dapat membuang limbah secara langsung ke laut. Limbah tersebut yang mencakup air limbah, limbah domestik, atau limbah industri yang dapat menyebabkan pencemaran laut. Yang keempat ada pelepasan gas buang. Kapal-kapal yang menggunakan mesin pembakaran internal dapat melepaskan gas buang yang mengandung zat berbahaya dan beracun ke atmosfer. Yang kelima, ada kecelakaan kapal. Kecelakaan kapal seperti tabrakan atau tenggelam dapat mengakibatkan tumbuhan B3 ke laut. Bahan berbahaya dan beracun yang terdapat di dalam kapal dapat bocor atau terlepas ke laut, mencemari perairan dan menyebabkan kerusakan ekologi. Nah, kemudian dari kejadian tadi tersebut ada penanganan dari KKP. Dalam penanganan kasus pencemaran laut akibat bahan berbahaya dan beracun dari kapal, terdapat beberapa langkah yang umum dilakukan dalam penanganan kasus tersebut meliputi yang pertama, identifikasi dan pemantauan. Langkah pertama adalah mengidentifikasi kejadian pencemaran laut dan melakukan pemantauan terhadap dampak yang ditimbulkan. Yang kedua ada penanggulangan awal. Langkah selanjutnya adalah melakukan penanggulangan awal untuk membatasi dan mengurangi penyebaran pencemaran. Yang ketiga ada evakuasi dan penyelamatan. Jika terjadi kecelakaan atau kebakaran di kapal, langkah evakuasi dan penyelamatan awak kapal harus dilakukan dengan segera. Nah, keselamatan manusia menjadi prioritas utama dalam situasi ini. Yang keempat, ada pengumpulan dan pembersihan. Setelah keadaan darurat mereda, dilakukan pengumpulan dan pembersihan bahan berbahaya yang mencemari perairan. Ini menggunakan alat-alat yang khusus. Yang kelima, ada penegakan hukum. Jika terbukti bahwa pemilik atau pengelola kapal bertanggung jawab atas pencemaran laut, tindakan hukum dapat diberlakukan. Ini dapat melibatkan sanksi administratif, denda, atau tuntutan pidana sesuai dengan peraturan yang berlaku. Nah, yang terakhir ada evaluasi dan pencegahan masa depan. Setelah penanganan kasus, dilakukan evaluasi untuk mengevaluasi respon dan tindakan yang diambil. Langkah-langkah pencegahan lebih lanjut dapat diidentifikasi untuk mencegah terjadinya pencemaran serupa di masa depan, seperti peningkatan pengawasan, perbaikan kebijakan, atau peningkatan kesadaran dan pelatihan bagi para pemangku kepentingan terkait. Adapun dampak dan manfaat. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 1 Tahun 2015 memiliki dampak penting dalam melindungi lingkungan laut Indonesia dan mengurangi risiko pencemaran akibat B3 dari kapal. Berikut peraturan tersebut. Yang pertama ada perlindungan lingkungan laut, yang kedua ada pencegahan pencemaran,
Yang ketiga ada keselamatan dan kesehatan awak kapal. Dan yang terakhir ada pengawasan dan penegakan hukum yang dapat kita baca dalam PPT yang telah saya bagikan. Adapun kesimpulan dari presentasi saya kali ini yaitu kesimpulan utama dari peraturan ini adalah melindungi lingkungan laut, mencegah pencemaran, dan menjaga keberlanjutan sumber daya kelautan. Dengan adanya peraturan ini, diharapkan pengelolaan B3 dari kapal menjadi lebih terstruktur, tertanggung jawab, dan berkelanjutan, serta mendorong praktik yang ramah lingkungan di sektor kelautan dan perikanan. Dengan adanya peraturan ini diharapkan pengelolaan dan penanganan B3 dari kapal menjadi penanganan yang berkelanjutan. Baik, itu saja yang dapat saya sampaikan pada presentasi kali ini. Mohon maaf apabila ada kesalahan atau penyampaian. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.